Langit Jakarta sore itu berwarna jingga keemasan, warna yang sama dengan gaun sutra yang membalut tubuh Anindita. Ia berdiri di balkon apartemen penthouse-nya, menatap kerlap-kerlip kota yang mulai menyala satu persatu. Di tangannya, segelas anggur merah bergoyang pelan, memantulkan cahaya senja yang memudar. Dari sudut pandang manapun, hidup Anindita tampak sempurna. Ia adalah pendiri dan CEO Anindita Corp, sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi kecantikan yang meroket dalam 5 tahun terakhir. Ia cerdas, mandiri, dan memiliki kekayaan yang ia bangun dengan keringat dan otaknya sendiri. Dan ia memiliki Bayu, suaminya. Pria yang ia cintai dengan segenap hati, pria yang ia kira adalah pelengkap kebahagiaannya. Bayu adalah sosok suami idaman di mata teman-temannya, tampan, perhatian, dan selalu mendukung karir Anindita. Setidaknya, itulah citra yang Bayu tampilkan dengan sangat mahir. "Sayang, aku di sini," suara Bayu memecah lamunan Anindita. Ia merasakan sepasang lengan kekar melingkari pinggangnya dari belakang, diikuti kecupan hangat di lehernya. Anindita tersenyum, menyandarkan kepalanya di dada bidang suaminya. "Lembur lagi?" tanya Anindita lembut. "Begitulah. Proyek baru ini benar-benar menyita waktu," jawab Bayu. "Tapi melihatmu seperti ini, semua lelahku langsung hilang." Anindita memutar tubuhnya, menatap wajah suaminya. Tampan, seperti biasa. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Anindita melihat sesuatu yang lain di mata Bayu. Sesuatu yang sekilas, seperti bayangan yang cepat berlalu. Keraguan mulai merayap di hatinya, setipis benang laba-laba, namun cukup kuat untuk membuatnya resah. Beberapa minggu terakhir, Bayu memang sering pulang larut. Alasannya selalu sama, pekerjaan. Anindita, yang juga seorang pekerja keras, selalu memakluminya. Ia percaya pada suaminya. Kepercayaan adalah fondasi pernikahan mereka, atau setidaknya itu yang ia yakini. Namun, beberapa kejanggalan kecil mulai menumpuk menjadi sebuah gundukan kecurigaan yang tak bisa lagi ia abaikan. Dimulai dari aroma parfum wanita yang asing, yang tercium samar di kemeja Bayu 3 minggu lalu. Saat Anindita menanyakannya, Bayu tertawa dan berkata itu pasti parfum kliennya yang tidak sengaja menempel saat rapat. Anindita mencoba mempercayainya. Lalu, ada tagihan kartu kredit yang menunjukkan transaksi di sebuah restoran mewah pada jam makan siang, di hari ketika Bayu mengaku sedang makan di kantin kantor untuk menghemat waktu. Bayu berkilah kartu kreditnya dipinjam oleh rekan kerjanya yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan. Lagi-lagi, Anindita memilih untuk menelan penjelasan itu, meskipun terasa pahit di lidah. Puncaknya adalah seminggu yang lalu. Anindita sedang mencari dokumen penting di laci kerja Bayu di rumah, sesuatu yang jarang ia lakukan. Di bagian paling belakang laci, terselip sebuah kotak bludru kecil berwarna biru. Hatinya berdebar kencang saat membukanya. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung berlian yang indah. Jelas bukan untuknya. Ulang tahunnya masih beberapa bulan lagi, dan ulang tahun pernikahan mereka baru saja lewat. Saat Bayu pulang, Anindita dengan santai menanyakannya. "Sayang, aku tidak sengaja menemukan ini. Cantik sekali. Untuk siapa?" Wajah Bayu sempat menegang sepersekian detik sebelum senyum menawannya kembali terpasang. "Ah, itu kejutan untuk ibu. Sebentar lagi kan beliau ulang tahun." Sebuah kebohongan yang rapi. Tapi Bayu lupa satu hal. Anindita baru saja menelepon ibu mertuanya pagi itu untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Ulang tahun wanita itu adalah hari itu, bukan sebentar lagi. Jantung Anindita terasa seperti diremas. Ia hanya tersenyum dan mengangguk, menyimpan belati pengkhianatan itu dalam diam. Sejak saat itu, ia tahu, ada wanita lain dalam kehidupan suaminya. Malam ini, saat mereka berdiri di balkon, Anindita menatap suaminya dengan pandangan yang baru. Pria yang selama ini ia puja, pria yang hidup dari fasilitas yang ia berikan, ternyata sedang membangun istana untuk wanita lain menggunakan batu bata dari jerih payahnya. Mobil mewah yang terparkir di garasi, apartemen yang mereka tinggali, gaya hidup yang Bayu nikmati, semuanya adalah milik Anindita. Bayu hanyalah seorang manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan properti, dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk membayar cicilan mobil sport yang sering ia pamerkan kepada teman-temannya. Mobil itu,
Tentu saja, hadiah dari Anindita. Kamu terlihat lelah, Din, kata Bayu, membelai pipi istrinya. Jangan terlalu memforsir diri. Biar aku yang bekerja keras untuk kita. Sebuah tawa getir nyaris lolos dari bibir Anindita. Bekerja keras untuk kita? Atau bekerja keras untuk dia? Batinnya pedih. Aku tidak apa-apa. Hanya banyak pikiran. Pikirkan saja hal-hal yang indah. Seperti liburan kita ke Eropa bulan depan, ujar Bayu, matanya berbinar. Anindita hanya tersenyum tipis. Liburan ke Eropa yang akan ia bayar sepenuhnya. Berapa banyak lagi uangnya yang akan dihamburkan Bayu untuk menyenangkan wanita simpanannya? Kemarahan mulai membara di dalam dirinya, panas dan membakar, mengusir semua kesedihan yang sempat singgah. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan menjadi korban yang meratapi nasib. Ia adalah Anindita, wanita yang membangun kerajaannya dari nol. Dan ia tidak akan membiarkan seorang parasit dan selingkuhannya meruntuhkannya begitu saja. Malam itu, setelah Bayu tertidur pulas, tidur seorang pendusta yang tidak punya beban, Anindita bangkit dari tempat tidur. Ia menyalakan laptopnya di ruang kerja. Jarinya menari di atas keyboard dengan lincah. Dengan keahlian teknologinya, tidak butuh waktu lama baginya untuk melewati lapisan keamanan ponsel Bayu yang terhubung dengan cloud. Apa yang ia temukan di sana lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Puluhan, bahkan ratusan, pesan mesra antara Bayu dan seorang wanita bernama Riana. Foto-foto mereka berdua di berbagai tempat, restoran mewah, hotel berbintang, bahkan di dalam mobil milik Anindita. Riana adalah tipe wanita yang sangat kontras dengannya. Muda, glamor, dan tampak sangat menikmati kemewahan yang bukan miliknya. Di setiap foto, Riana selalu memamerkan barang-barang mewah, tas desainer, perhiasan, pakaian mahal. Barang-barang yang Anindita tahu persis dibeli menggunakan kartu kredit tambahannya yang ia berikan pada Bayu. Hati Anindita terasa perih, namun otaknya bekerja dengan cepat dan dingin. Ia mengunduh semua bukti itu, percakapan, foto, bahkan rekaman suara. Ia melacak profil media sosial Riana. Akun Instagram wanita itu adalah sebuah etalase kemewahan palsu. Penuh dengan foto-foto yang memamerkan gaya hidup jet set, dengan caption-caption yang menyiratkan betapa beruntungnya ia memiliki pria impian yang begitu royal. Salah satu foto yang membuat darah Anindita mendidih adalah foto Riana yang sedang berpose di depan mobil sport merah miliknya, mobil yang sama yang sering Bayu pakai dengan alasan bertemu klien penting. Captionnya, dia tahu cara memperlakukan ratunya. Terima kasih, beku tersayang. Ratu? Anindita mendesis pelan, matanya menyala dalam kegelapan. Kamu bukan ratu. Kamu hanyalah seorang pencuri yang salah sasaran. Disitulah sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya. Rencana yang dingin, terperinci, dan kejam. Ia tidak akan hanya menceraikan Bayu. Ia akan mengambil kembali semua miliknya dan memastikan kedua pengkhianat itu merasakan penderitaan yang setimpal. Mereka telah mempermalukannya di belakang punggungnya, maka ia akan mempermalukan mereka di depan seluruh dunia. Dan ia tahu persis bagaimana cara memulainya. Target pertamanya adalah Ratu yang sedang mabuk dalam kemewahan curian itu. Dan senjata utamanya adalah mobil sport merah yang begitu dibanggakan oleh sang pelakor. Anindita tersenyum sinis. Permainan akan segera dimulai, dan ia yang akan menjadi sutradaranya. Pagi menjelang dengan cara yang sama seperti ratusan pagi sebelumnya. Anindita bangun, melakukan rutinitas olahraganya, dan menyiapkan sarapan. Ia mengenakan setelan kerjanya yang elegan, riasan wajahnya sempurna, senyumnya terpasang dengan rapi. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda badai yang bergejolak di dalam dirinya. Ia telah memutuskan untuk memainkan perannya sebagai istri yang tidak menaruh curiga, dan ia akan memainkannya dengan sangat baik. Pagi, sayang, sapa Bayu saat ia memasuki ruang makan, sudah rapi dengan kemeja mahalnya, kemeja yang Anindita belikan. Ia mengecup kening Anindita sekilas, lalu duduk di meja. Wow, wangi sekali. Kamu masak apa? Hanya omelet jamur kesukaanmu, jawab Anindita dengan nada ceria yang dibuat-buat. Makanlah yang banyak. Kamu pasti butuh banyak energi untuk proyek besarmu itu. Bayu tertawa, tidak menangkap sindiran tajam di balik kata-kata istrinya.
Tentu saja. Hari ini akan jadi hari yang panjang. Aku mungkin akan pulang sangat larut. Oh ya? Ada apa memangnya? Tanya Anindita, pura-pura penasaran sambil menyajikan omelet ke piring Bayu. Meeting maraton dengan investor dari luar negeri. Mereka sangat detail, jadi aku harus siap sedia sampai malam, jawab Bayu lancar, tanpa sedikit pun keraguan dalam suaranya. Kebohongan telah menjadi kulit keduanya. Anindita hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu persis, investor dari luar negeri, itu bernama Riana. Semalam, saat memeriksa ponsel Bayu, ia melihat percakapan mereka. Riana merengek ingin dibelikan tas edisi terbatas terbaru dan Bayu berjanji akan mengajaknya berbelanja hari ini, seharian penuh. Kalau begitu, pakai saja mobil yang merah. Biar lebih nyaman dan representatif di depan investor, ujar Anindita dengan santai, seolah memberikan sebuah kemudahan. Mata Bayu berbinar. Itulah yang ia harapkan. Membawa Riana jalan-jalan dengan mobil sport itu selalu berhasil membuat wanita itu semakin tergila-gila padanya. Benarkah, sayang? Apa tidak apa-apa? Kamu tidak memakainya? Tidak. Aku akan pakai sedan saja hari ini. Lagi pula, kamu lebih membutuhkannya untuk membuat kesan yang baik, kata Anindita. Senyumnya manis, namun matanya sedingin es. Setelah Bayu berangkat dengan mobil sport merah itu, senyum di wajah Anindita lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin dan penuh perhitungan. Ia tidak langsung pergi ke kantor. Ia mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Halo, Bima? Ini aku, Anindita, sapanya. Bima adalah seorang penyelidik swasta yang pernah membantu perusahaannya dalam kasus spionase industri beberapa tahun lalu. Ia sangat andal, profesional, dan yang terpenting, bisa menjaga rahasia. Pagi, Bu Anin. Ada yang bisa saya bantu? Jawab suara berat di seberang sana. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu yang bersifat pribadi. Aku ingin kamu mengawasi seseorang untukku hari ini. Aku akan mengirimkan fotonya, nama, dan plat nomor mobil yang ia pakai. Aku ingin laporan pergerakannya setiap jam. Lokasi, dengan siapa, dan apa yang mereka lakukan. Bisa? Tentu saja, Bu. Kirimkan datanya, akan segera saya kerjakan. Anindita mengirimkan semua informasi yang dibutuhkan. Foto Riana yang ia dapat dari media sosial, nama lengkapnya, dan plat nomor mobil sport miliknya. Ia tidak perlu mengirim foto Bayu. Ia tahu suaminya akan menempel pada wanita itu sepanjang hari. Setelah itu, barulah Anindita berangkat ke kantor. Namun, konsentrasinya hari itu terbelah. Di sela-sela rapat dan menandatangani dokumen, matanya terus melirik ponselnya, menanti pembaruan dari Bima. Dan pembaruan itu datang secara berkala, seperti jarum jam yang menusuk hatinya perlahan-lahan. Pukul 11, target, Riana, dijemput oleh suami Anda di lobi apartemennya. Mereka menuju ke Mall Grand Empire. Pukul 12.30, mereka makan siang di restoran Prancis, Le Ciel. Terlihat sangat mesra. Bima melampirkan sebuah foto yang diambil dari kejauhan. Bayu sedang menyuapi Riana, keduanya tertawa bahagia. Pukul 14, mereka memasuki butik Chanel. Suami Anda membelikan sebuah tas untuk target. Foto lain menunjukkan Riana sedang memeluk Bayu dengan gembira sambil menenteng tas belanjaan berwarna putih khas Chanel. Pukul 15.30, mereka keluar dari butik perhiasan. Target terlihat memakai kalung baru. Anindita memperbesar foto itu. Jantungnya mencelos. Itu adalah kalung berlian yang ia temukan di laci Bayu. Kebohongan tentang hadiah untuk ibu kini terpampang nyata di leher wanita lain. Setiap pesan dan foto yang masuk adalah sayatan baru di hatinya. Tapi anehnya, rasa sakit itu justru semakin memperkuat tekadnya. Ia memandangi foto-foto itu bukan dengan air mata, melainkan dengan tatapan seorang jenderal yang sedang mempelajari peta kekuatan lawan. Ia mengamati Riana, cara wanita itu bergelayut manja di lengan Bayu, senyum kemenangannya saat menerima hadiah mahal, dan tatapan penuh arogansi saat berjalan di antara kerumunan. Riana tidak mencintai Bayu. Anindita bisa melihatnya dengan jelas. Riana mencintai apa yang bisa Bayu berikan, kemewahan, status, dan gaya hidup yang mudah. Wanita itu adalah seorang parasit yang mengira telah menemukan inang yang kaya.
Ia tidak tahu bahwa inangnya sendiri adalah parasit yang hidup dari inang lain yang jauh lebih besar dan kuat. Anindita juga mengamati kebiasaan Riana melalui laporan Bima. Wanita itu tampaknya sangat suka pamer. Ia selalu meminta Bayu untuk memotretnya di setiap sudut dengan barang-barang belanjaannya, dengan latar belakang butik-butik mewah. Ia pasti tidak sabar untuk mengunggah semua itu ke media sosialnya untuk memamerkan kemurahan hati kekasihnya. Menjelang sore, sebuah ide cemerlang terlintas di benak Anindita. Ide yang akan menjadi puncak dari rencana pembalasannya. Ia kembali menelepon Bima. Bima, terus ikuti mereka. Aku punya permintaan khusus. Aku ingin tahu apakah wanita itu akan menyetir mobilnya sendiri suatu saat nanti, tanpa suamiku di sampingnya. Aku ingin tahu kemana biasanya ia pergi sendirian. Baik, Bu. Akan saya pantau polanya, jawab Bima. Malam harinya, Bayu pulang dengan wajah berseri-seri, meskipun ia berusaha memasang ekspresi lelah. Hari yang luar biasa sibuk, sayang. Investor itu sangat puas. Sepertinya proyek kita akan disetujui. Syukurlah, jawab Anindita datar, sambil membantunya melepaskan dasi. Kamu pasti lelah. Mandilah, aku siapkan makan malam. Saat Bayu berada di kamar mandi, Anindita memeriksa saku jasnya. Ia menemukan struk pembelian dari Chanel dan toko perhiasan. Totalnya hampir mencapai 300 juta rupiah. 300 juta rupiah uangnya dihamburkan dalam satu hari untuk seorang pelakor. Anindita meremas struk itu hingga menjadi bola kecil, amarahnya bergejolak hebat. Tapi ia berhasil menahannya. Belum saatnya. Selama beberapa hari berikutnya, Anindita terus menjalankan sandiwaranya sambil menerima laporan rutin dari Bima. Pola Riana mulai terlihat jelas. Wanita itu sering menggunakan mobil sport merah itu untuk kegiatan sehari-harinya, pergi ke salon, bertemu teman-temannya di kafe mahal, dan tentu saja, berbelanja. Ia menyetir mobil itu dengan penuh kebanggaan, seolah-olah itu adalah miliknya. Dan Bima menemukan satu lokasi yang menjadi favorit Riana. Sebuah mall paling mewah dan ramai di pusat kota, Prestige Plaza. Hampir setiap 2 hari sekali, Riana akan pergi ke sana pada jam-jam sibuk, antara jam makan siang atau sore hari, untuk sekadar minum kopi atau window shopping. Ia suka menjadi pusat perhatian, dan mengendarai mobil sport merah ke lobi utama mall itu adalah cara termudah untuk mendapatkannya. Anindita tersenyum. Ia sudah menemukan panggung yang sempurna untuk pertunjukannya. Prestige Plaza. Tempat yang ramai, penuh dengan orang-orang dari kalangan atas, dan yang terpenting, tempat di mana citra dan status adalah segalanya. Menjatuhkan harga diri seseorang di sana akan terasa 100 kali lebih menyakitkan. Ia membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah mat. Di dalamnya ada STNK dan BPKB asli mobil sport merah itu. Semuanya atas namanya, Anindita Lestari. Ia juga menyiapkan salinan bukti-bukti perselingkuhan Bayu. Ia menghubungi kepala keamanan Prestige Plaza, seorang mantan klien yang berutang budi padanya. Ia juga menelepon pengacaranya untuk memastikan semua langkah yang akan ia ambil dilindungi oleh hukum. Semua bidak catur telah berada di posisinya. Ia hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan skakmat. Dan waktu itu akan segera tiba. Ia akan memastikan Riana, sang ratu, tidak hanya kehilangan keretanya, tapi juga mahkota dan seluruh harga dirinya di hadapan semua orang yang selama ini menjadi penontonnya. Hari H tiba seminggu kemudian. Pagi itu, Anindita memilih pakaiannya dengan sangat hati-hati. Bukan setelan kerja yang kaku, melainkan gaun kasual yang elegan berwarna biru tua, dipadukan dengan sepatu hak rendah dan tas tangan yang simpel. Ia ingin terlihat seperti dirinya sendiri, seorang wanita kaya yang santai, bukan seorang istri yang sedang berperang. Penampilan adalah segalanya dalam pertempuran ini, dan ia harus terlihat tenang dan memegang kendali penuh. Di meja makan, sandiwara kembali berlanjut. Aku mau pinjam mobil merah lagi hari ini, sayang, kata Bayu sambil mengoleskan selai pada rotinya. Ada janji makan siang penting dengan klien. Tentu, pakai saja, jawab Anindita dengan senyum manis. Ia tahu persis, klien, itu adalah Riana, dan janji makan siang, itu adalah janji Riana untuk bertemu dengan teman-teman sosialitanya di Prestige Plaza.
laporan Bima tadi malam sudah sangat jelas. Rihanna akan pamer mobil baru dan pacar kaya di depan teman-temannya. Sempurna, batin Anindita. Semakin banyak penonton, semakin bagus pertunjukannya. Setelah Bayu pergi, Anindita tidak langsung beranjak. Ia duduk sejenak, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara gugup, marah, dan antisipasi. Ini adalah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Setelah hari ini, pernikahannya akan hancur berkeping-keping, dan hidupnya akan berubah selamanya. Tapi anehnya, ia tidak merasa takut. Ia justru merasa hidup. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu hidup dalam kebohongan, ia akan merebut kembali kendali atas hidupnya. Ia menghubungi Bima. Apakah target sudah bergerak? Sudah, Bu. Suami Anda baru saja menjemputnya. Mereka sedang menuju Prestige Plaza. Perkiraan tiba dalam 30 menit. Bagus. Timmu sudah di lokasi? Sudah siaga sejak pagi, Bu. 2 orang di dalam, 1 di area parkir. Semua akan direkam. Kerja bagus, Bima. Aku akan berangkat sekarang. Anindita mengambil kunci cadangan mobil sport merah itu, map berisi dokumen kepemilikan, dan sebuah amplop tebal berisi uang tunai. Ia tidak pergi dengan mobil sedannya. Ia memesan taksi online, memintanya untuk menurunkannya di pintu masuk yang berbeda dari lobi utama. Ia ingin masuk tanpa menarik perhatian. Setibanya di Prestige Plaza, Anindita langsung menuju sebuah kafe di lantai 2 yang jendelanya menghadap langsung ke lobi utama. Tempat yang sempurna untuk mengamati. Ia memesan secangkir teh dan duduk dengan tenang, memakai kacamata hitamnya. Jantungnya berdebar semakin kencang saat ia melihat mobil sport merah miliknya meluncur dengan anggun ke arah lobi. Dan di sanalah mereka. Bayu turun dari kursi pengemudi, membukakan pintu untuk Rihanna dengan gaya seorang pangeran. Rihanna melangkah keluar dengan angkuh. Ia mengenakan gaun mini yang mencolok dan sepatu hak setinggi langit. Ia membiarkan petugas valet mengambil alih mobil, lalu bergelayut di lengan Bayu, berjalan memasuki mal seolah-olah merekalah pemilik tempat itu. Dari kejauhan, Anindita melihat sekelompok wanita yang sudah menunggu di dekat lobi. Teman-teman Rihanna. Mereka menyambut Rihanna dengan pekikan kagum, mata mereka tertuju pada Bayu dan kilau perhiasan yang dikenakan Rihanna. Anindita bisa melihat dengan jelas bagaimana Rihanna menikmati momen itu, bagaimana ia mengangkat dagunya lebih tinggi, tersenyum penuh kemenangan. Anindita menyesap tehnya, berusaha menenangkan gejolak di dadanya. Nikmati saja selagi bisa, Rihanna. Karena sebentar lagi, panggung ini akan menjadi nerakamu. Ia menunggu. Sabar adalah kunci. Ia membiarkan mereka menikmati makan siang mereka, membiarkan Rihanna puas memamerkan kekasih dan hartanya. Ia menerima laporan dari Bima bahwa mereka sedang makan di restoran paling mahal di mall itu. Anindita hanya tersenyum tipis. Makanlah sepuasnya. Anggap saja itu makanan terakhirmu yang dibayar dengan uangku. Hampir 2 jam kemudian, Bima mengirimkan pesan yang ditunggu-tunggu. Target dan teman-temannya sudah selesai makan. Suami Anda pamit pergi lebih dulu, katanya ada urusan pekerjaan. Target akan menghabiskan waktu bersama teman-temannya sebelum pulang sendiri dengan mobil. Inilah saatnya. Anindita menarik napas dalam-dalam, meletakkan beberapa lembar uang di meja, dan bangkit berdiri. Ia berjalan dengan langkah mantap menuju lobi utama. Ia sudah menghubungi kepala keamanan mall, memberitahu bahwa ia akan mengambil kembali propertinya yang dicuri. Beberapa petugas keamanan berbadan tegap, yang sudah diinstruksikan, berdiri tidak jauh dari lobi, siap siaga. Anindita berdiri di dekat pilar besar, tersembunyi dari pandangan namun dengan posisi yang sempurna untuk melihat pintu keluar. Ia menunggu sekitar 30 menit lagi. 30 menit yang terasa seperti selamanya. Akhirnya, ia melihat Rihanna dan teman-temannya berjalan ke arah lobi, tertawa dan bercanda. Nanti aku teleponnya, girls. Bye, pamit Rihanna pada teman-temannya. Dengan langkah angkuh, Rihanna berjalan menuju meja valet dan menyerahkan tiketnya. Mobil sport merah, katanya dengan suara keras, memastikan semua orang di sekitarnya mendengar. Petugas valet mengangguk dan bergegas mengambil mobil. Beberapa saat kemudian,
Mobil sport merah itu kembali meluncur ke depan lobi, mesinnya menderu pelan, mengundang tatapan kagum dari orang-orang di sekitar. Riana tersenyum puas. Ia memberikan tip besar kepada petugas valet, lalu berjalan menuju pintu pengemudi. Ia baru saja akan membuka pintu ketika sebuah suara yang tenang namun tegas menghentikannya. "Permisi, sepertinya Anda salah mobil." Riana berbalik, alisnya terangkat. Ia melihat seorang wanita elegan yang tidak ia kenal berdiri di belakangnya. "Maaf, Anda siapa ya?" tanyanya dengan nada ketus. Anindita melepas kacamata hitamnya. Ia menatap Riana tepat di mata, sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. "Saya pemilik mobil ini." Wajah Riana berubah dari angkuh menjadi bingung, lalu sedikit panik. "Apa maksud Anda? Ini mobil pacar saya. Dia yang memberikannya pada saya." "Pacar Anda?" Anindita tertawa kecil, tawa yang terdengar dingin dan mengejek. "Maksud Anda Bayu?" "Suami saya?" Kata "suami saya" diucapkan dengan penekanan yang tajam. Wajah Riana langsung pucat pasi. Orang-orang di sekitar lobi mulai memperhatikan mereka, merasakan ada drama yang akan terjadi. Suami," gagap Riana, matanya bergerak liar. "Benar. Dan mobil ini, apartemen yang ia tinggali, kartu kredit yang ia gunakan untuk membelikanmu tas dan perhiasan itu." Anindita menunjuk barang-barang yang dikenakan Riana dengan dagunya, "Semuanya milik saya. Suami saya tidak punya apa-apa. Dia hanya numpang hidup pada saya." Setiap kata yang diucapkan Anindita terdengar jelas di lobi yang mendadak senyap itu. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang bahkan sudah mengeluarkan ponsel mereka, mulai merekam. "Jadi," lanjut Anindita dengan suara yang lebih keras, memastikan semua orang mendengarnya, "kalau Anda berniat menjadi pelakor demi harta, Anda salah besar. Anda salah sasaran. Karena yang kaya di sini bukan suami saya, tapi istrinya. Dan sekarang, saya mau mobil saya kembali." Anindita memberi isyarat kepada petugas keamanan. 2 orang petugas berbadan tegap segera mendekat. "Tolong bantu saya mengambil kembali properti saya dari wanita ini," kata Anindita dengan nada berwibawa. Pertunjukan utama akan segera dimulai. Dan Riana, sang bintang, kini terjebak di tengah panggung tanpa bisa melarikan diri. Wajah Riana pucat seperti mayat. Kepalanya berputar, mencoba mencerna informasi yang baru saja menghantamnya seperti badai. Suami? Numpang hidup? Salah sasaran? Semua kata-kata itu berdengung di telinganya, meruntuhkan dunia fantasi yang telah ia bangun dengan susah payah. Orang-orang di sekelilingnya kini bukan lagi penonton yang mengagumi, melainkan juri yang menghakimi. Tatapan mereka menusuk, bisikan mereka terdengar seperti cemoohan. Ponsel-ponsel yang teracung ke arahnya terasa seperti senjata yang siap menelanjanginya. Anda pasti bohong," desis Riana, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. "Bayu sangat kaya. Dia seorang direktur." Anindita tertawa, kali ini lebih keras. Tawa yang penuh dengan kemenangan dan rasa kasihan. "Direktur? Sayangku, dia hanyalah seorang manajer menengah dengan gaji pas-pasan. Apa Anda pernah bertanya slip gajinya? Atau Anda terlalu sibuk menikmati hasil jerih payah saya?" Ia melangkah maju, membuka tas tangannya dan mengeluarkan map yang telah ia siapkan. Dengan gerakan yang tenang dan teatrikal, ia menunjukkan STNK dan BPKB mobil itu kepada petugas keamanan dan kepada siapapun yang cukup dekat untuk melihat. Nama yang tertera di sana sangat jelas, Anindita Lestari. "Ini bukti kepemilikannya," kata Anindita dengan suara yang lantang. "Dan sekarang, saya minta Anda keluar dari mobil saya. Atau saya harus memanggil polisi dengan tuduhan pencurian." Petugas keamanan kini berdiri di antara Anindita dan Riana, menciptakan batas yang tegas. Salah satu dari mereka berkata kepada Riana dengan nada resmi, "Maaf, Bu. Ibu harus menyerahkan kuncinya. Dokumen kepemilikannya sah." Riana gemetar. Ia melirik ke sekeliling, mencari jalan keluar, tapi ia terkepung. Teman-temannya yang tadi memujanya kini berdiri di kejauhan, menatapnya dengan campuran rasa kaget dan malu, tidak ada satupun yang berani mendekat. Ia benar-benar sendirian. Ini pasti salah paham," lirih Riana,
Suaranya bergetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Air mata adalah senjata andalannya, tapi kali ini, ia tahu itu tidak akan mempan. Oh, tidak ada salah paham sama sekali, sahut Anindita dingin. Yang salah adalah Anda, Nona. Anda salah memilih mangsa. Anda kira Anda mendapatkan seekor singa, padahal Anda hanya mendapatkan seekor kutu yang hidup di punggung singa betina. Dan sekarang, singa betina ini sudah muak. Anindita mengulurkan tangannya. Kuncinya, sekarang. Dengan tangan gemetar, Riana merogoh tasnya dan mengeluarkan kunci mobil itu. Rasanya begitu berat, seolah ia sedang menyerahkan seluruh harga dirinya. Saat ia meletakkan kunci itu di telapak tangan Anindita, ia merasakan sengatan kekalahan yang luar biasa. Anindita mengambil kunci itu, lalu menekan tombolnya. Lampu mobil berkedip dan berbunyi, seolah menyambut kembali pemilik aslinya. Ia kemudian menyerahkan kunci itu kepada salah satu petugas valet yang sejak tadi hanya bisa menonton dengan mulut ternganga. Tolong parkirkan mobil saya di tempat yang aman. Saya akan mengambilnya nanti. Setelah mobil itu dibawa pergi, Riana hanya bisa berdiri mematung di tengah lobi. Ia kini tidak punya apa-apa. Tidak ada mobil mewah, tidak ada tatapan kagum, yang ada hanya rasa malu yang membakar. Ia merasa telanjang di tengah keramaian. Tapi Anindita belum selesai. Ini adalah babak final dari penghancuran harga diri Riana. Ia melangkah mendekati Riana yang sedang limbung. Saya tahu betapa Anda menyukai kemewahan. Saya lihat dari postingan media sosial Anda, kata Anindita dengan suara yang lebih pelan, namun cukup untuk didengar Riana. Pasti berat bagi Anda untuk pulang naik taksi, apalagi setelah drama ini. Anindita membuka tasnya lagi dan mengeluarkan amplop tebal berisi uang yang telah ia siapkan. Ia mengibaskan uang itu di depan wajah Riana. Uang pecahan Rp100.000 yang jumlahnya mungkin puluhan juta. Ini, kata Anindita. Saya lihat harga diri Anda tidak seberapa. Jadi mungkin ini cukup untuk membelinya. Anggap saja ini bekal dari saya. Beli tiket bus, atau mungkin cukup untuk uang muka sewa kamar kos yang sederhana. Karena saya pastikan, setelah ini, keran uang dari suami saya akan tertutup rapat untuk Anda. Ia melemparkan amplop itu ke lantai, tepat di kaki Riana. Uang kertas berhamburan keluar, tergeletak di lantai marmer yang mengkilap. Itu adalah penghinaan pamungkas. Menawarkan uang sebagai ganti harga diri yang sudah terkoyak. Semua orang yang melihatnya menahan napas. Adegan itu begitu brutal, begitu merendahkan. Riana menatap uang yang berserakan itu, lalu menatap Anindita dengan mata penuh kebencian dan air mata. Untuk sesaat, ia tampak akan berteriak atau menyerang. Tapi ia tidak punya kekuatan lagi. Ia telah dikalahkan secara telak. Dengan gerakan yang kaku, diiringi isak tangis yang tertahan, Riana membungkuk. Di depan puluhan pasang mata dan kamera ponsel, ia mulai memunguti lembaran-lembaran uang itu satu persatu. Setiap lembar yang ia ambil terasa seperti sebuah vonis. Ia sedang menukar sisa-sisa martabatnya dengan beberapa lembar uang kertas. Suara tawa dan cemoohan mulai terdengar dari kerumunan. Anindita menatap pemandangan itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa puas, hanya ada rasa dingin yang menusuk. Ia telah mencapai tujuannya. Ia telah menunjukkan pada dunia siapa Riana sebenarnya, seorang wanita yang rela merendahkan dirinya demi uang. Setelah Riana selesai memunguti semua uang dan memasukkannya ke dalam tas dengan tangan gemetar, ia tidak berani lagi mengangkat wajahnya. Ia berlari keluar dari lobi mall, menerobos kerumunan, dengan isak tangis yang kini pecah tak tertahankan. Ia pulang berjalan kaki, tanpa mobil, tanpa kekasih kaya, dan yang paling penting, tanpa harga diri. Anindita berbalik, mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Ia berjalan dengan anggun meninggalkan lobi, menuju eskalator. Pertunjukan pertama telah selesai. Sekarang, saatnya untuk menghadapi aktor utamanya, Bayu, suaminya. Penderitaan Bayu baru akan dimulai. Dan Anindita akan memastikan penderitaannya akan jauh lebih menyakitkan daripada sekadar dipermalukan di depan umum. Anindita tiba di apartemennya 1 jam sebelum Bayu biasa pulang. Keheningan yang menyambutnya terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang damai, melainkan keheningan sebelum badai besar datang. Setiap sudut apartemen ini,
Yang dulu terasa seperti surga cinta mereka, kini terasa seperti lokasi kejahatan. Setiap barang mewah, setiap perabot yang ia pilih dengan hati-hati, seolah mengejeknya, menjadi saksi bisu dari pengkhianatan yang terjadi di bawah atapnya sendiri. Ia tidak membuang waktu. Dengan ketenangan yang mengerikan, ia mulai bekerja. Pertama, ia menelepon bank dan memblokir semua kartu kredit tambahan atas nama Bayu. Dengan satu panggilan telepon, ia memutus akses suaminya ke sumber daya finansialnya. Kedua, ia mengemasi semua barang milik Bayu. Pakaian-pakaian mahalnya, sepatu-sepatu bermerek, jam tangan mewah, semuanya ia masukkan ke dalam beberapa koper murah yang ia suruh pesuruh kantor membelinya tadi siang. Ia tidak menyentuh barang-barang itu dengan tangannya sendiri, seolah jijik. Ia menyuruh asisten rumah tangganya untuk melakukannya. Ia sengaja membiarkan lemari pakaian di sisi Bayu kosong melompong. Pemandangan yang menyedihkan dan final. Terakhir, ia duduk di sofa ruang tamu yang megah, di tengah keheningan, menunggu. Ia tidak menyalakan lampu, membiarkan senja perlahan meredupkan ruangan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang dramatis. Di atas meja di depannya, hanya ada segelas air putih dan ponselnya. Sekitar pukul 7 malam, ia mendengar suara kunci dimasukkan ke lubang pintu, diikuti oleh pintu yang terbuka. Bayu masuk, menyalakan lampu, dan langsung terkejut melihat Anindita duduk dalam kegelapan. "Sayang, kamu kenapa duduk gelap-gelapan begini?" "Bikin kaget saja," kata Bayu dengan nada ceria yang dipaksakan. Anindita tidak menjawab. Ia hanya menatap suaminya dengan tatapan dingin yang belum pernah Bayu lihat sebelumnya. Bayu merasakan firasat buruk. Suasana di apartemen itu terasa sangat aneh. "Ada apa, Din? Kamu marah aku pulang telat?" tanya Bayu, mencoba mendekat. "Jangan sentuh aku," kata Anindita, suaranya tajam dan menusuk. Bayu berhenti melangkah. Ia pasti sudah menerima telepon panik dari Riana. Wajahnya tampak sedikit cemas. Tadi Riana meneleponku. Katanya ada wanita gila yang mengaku sebagai kamu dan mengambil mobilnya di mall. Benar-benar tidak masuk akal." "Aku? Wanita gila itu adalah aku," potong Anindita, suaranya tenang namun mematikan. "Dan itu bukan mobilnya. Itu mobilku. Sama seperti apartemen ini dan semua yang kamu pakai di badanmu saat ini." Wajah Bayu langsung berubah. Kepanikan yang nyata kini terpancar di matanya. Ia sadar, permainannya telah berakhir. "Anin, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa, Bayu?" Anindita bangkit berdiri, bergerak perlahan seperti seekor predator yang mengintimidasi mangsanya. "Jelaskan tentang perselingkuhanmu dengan Riana? Jelaskan tentang uang ratusan juta yang kamu habiskan untuknya? Uangku. Jelaskan tentang semua kebohongan yang kamu ucapkan setiap hari? Tentang lembur, meeting dengan investor, hadiah untuk ibu? Mana yang mau kamu jelaskan lebih dulu?" Bayu tergagap. Aku Wilaf, sayang. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Tolong maafkan aku." Ia mencoba meraih tangan Anindita, tapi Anindita mundur selangkah. "Maaf?" Anindita tertawa sinis. "Kata maaf tidak akan bisa mengembalikan kepercayaan yang sudah kamu hancurkan. Kata maaf tidak akan bisa menghapus penghinaan yang sudah kamu berikan padaku." Ia mengambil ponselnya dari meja, membuka galeri, dan melemparkannya ke sofa di sebelah Bayu. Di layar ponsel itu, terpampang puluhan foto mesra Bayu dan Riana. Foto-foto yang ia dapatkan dari ponsel Bayu dan kiriman dari Bima. "Lihat itu. Lihat wajah bahagiamu saat menghamburkan uangku untuknya. Apa saat itu kamu ingat padaku? Istrimu yang bekerja keras membanting tulang agar kamu bisa hidup seperti raja." Bayu menatap foto-foto itu dengan ngeri. Ia tidak bisa mengelak lagi. Bukti itu telak dan tak terbantahkan. Ia jatuh berlutut di depan Anindita, sebuah tindakan putus asa yang menyedihkan. "Anin, tolong jangan tinggalkan aku. Aku cinta sama kamu. Riana hanya sebuah kesalahan. Dia tidak berarti apa-apa," rengek Bayu, mencoba memeluk kaki istrinya. Anindita menendang tangannya dengan keras. "Cinta? Jangan pakai kata itu. Kamu tidak tahu artinya cinta. Kamu hanya mencintai uangku, kenyamanan yang aku berikan. Dan sekarang,
Semua itu akan berakhir. Anindita berjalan ke arah pintu masuk, di mana beberapa koper murah sudah berjejer rapi. Aku sudah mengemasi barang-barangmu. Ambil itu, dan pergi dari sini. Mata Bayu membelalak ngeri saat melihat koper-koper itu. Pergi? Maksudmu kamu mengusirku? Anin, ini juga rumahku. Rumahmu? Anindita kembali tertawa. Coba kamu lihat akta kepemilikan apartemen ini. Hanya ada satu nama di sana, Anindita Lestari. Kamu tidak punya hak apapun di sini. Kamu hanyalah seorang tamu yang sudah tinggal terlalu lama. Keputusasaan melanda Bayu. Ia sadar, ia tidak punya apa-apa. Kartu kreditnya, mobilnya, rumahnya, semuanya adalah milik Anindita. Tanpa Anindita, ia bukan siapa-siapa. Anin, tolonglah, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan putuskan Riana sekarang juga. Aku akan melakukan apa saja, mohonnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Sudah terlambat, Bayu, kata Anindita, nadanya final. Pernikahan kita sudah selesai. Pengacaraku akan menghubungimu besok untuk surat cerai. Sekarang, keluar. Ia membuka pintu apartemen lebar-lebar. Bayu menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Wanita yang dulu memujanya dengan sepenuh hati kini menatapnya dengan kebencian yang begitu dalam. Wanita lembut yang ia kenal telah berubah menjadi hakim yang menjatuhkan vonis tanpa ampun. Melihat Bayu tidak bergerak, Anindita mengambil ponselnya dan menekan nomor panggilan cepat. Halo, keamanan? Saya butuh bantuan untuk mengusir seseorang yang tidak diundang dari unit saya. Ancaman itu berhasil. Bayu bangkit dengan lunglai. Wajahnya penuh dengan kekalahan. Ia tahu ia tidak punya pilihan. Dengan langkah gontai, ia menyeret koper-kopernya menuju pintu. Setiap langkah terasa begitu berat, membawanya keluar dari surga yang pernah ia nikmati dan menuju ketidakpastian yang kelam. Saat ia berdiri di ambang pintu, ia berbalik untuk menatap Anindita sekali lagi. Kamu akan menyesal, Anin. Anindita hanya tersenyum dingin. Satu-satunya hal yang aku sesali adalah pernah menikah dengan pria sepertimu. Selamat menikmati hidup barumu dengan pelakor pilihanmu. Semoga kalian bahagia dalam kemiskinan. Dengan kata-kata terakhir yang menusuk itu, Anindita membanting pintu tepat di depan wajah Bayu. Suara pintu yang tertutup itu terdengar seperti palu hakim yang diketuk, menandai akhir dari segalanya. Di luar, Bayu berdiri tertegun, kini menjadi seorang pria tanpa rumah, tanpa uang, dan tanpa masa depan. Di dalam, Anindita bersandar di pintu, tubuhnya gemetar. Ia tidak menangis. Ia hanya merasakan kelegaan yang luar biasa. Istana pasir yang dibangun di atas kebohongan itu akhirnya runtuh, dan ia berhasil keluar sebelum terkubur di dalamnya. Bayu berdiri di koridor apartemen yang dingin dan mewah dengan 3 koper murah di sisinya. Keheningan yang biasanya menenangkan kini terasa mengejek. Pintu yang baru saja tertutup di depan wajahnya bukan hanya sebuah pintu kayu, melainkan gerbang menuju kehidupan lamanya yang nyaman dan penuh kemudahan. Gerbang itu kini terkunci rapat selamanya. Kepanikan mulai mencengkeramnya. Ia merogoh sakunya, mencoba menelepon seseorang, siapa saja. Tapi kemudian ia sadar, sebagian besar, teman-temannya, adalah teman-teman karena status dan uang Anindita. Siapa yang akan membantunya sekarang? Hanya ada satu nama yang terlintas di benaknya, Riana. Meskipun ia tahu wanita itu pasti sedang marah besar, tapi hanya Riana tempat ia bisa pergi saat ini. Dengan sisa uang tunai di dompetnya, ia memesan taksi dan menuju apartemen Riana. Apartemen sederhana yang cicilannya pun sering ia bantu bayar dengan uang Anindita. Perjalanan ke apartemen Riana terasa seperti perjalanan menuju neraka. Ponselnya terus bergetar. Notifikasi dari aplikasi mobile banking memberitahukan bahwa kartu kreditnya ditolak saat ia mencoba memesan taksi dengan aplikasi. Ia terpaksa membayar tunai. Ia sadar, Anindita tidak main-main. Ia telah diputus sepenuhnya. Setibanya di apartemen Riana, ia menekan bel dengan ragu. Pintu terbuka dengan kasar. Wajah Riana yang sembab dan merah karena menangis menyambutnya dengan tatapan penuh kebencian. Mau apa kamu kesini? Bentak Riana. Pergi, gara-gara kamu aku dipermalukan di depan semua orang. Riana, dengarkan aku dulu,
mohon Bayu, mencoba masuk, tapi Riana menghalangi pintu. Aku diusir. Anindita tahu semuanya. Mendengar kata, diusir, ekspresi Riana sedikit berubah. Diusir? Jadi, semua yang dikatakan wanita itu benar? Kamu tidak punya apa-apa? Bayu menunduk, malu. Iya, semuanya milik dia. Riana tertawa histeris, tawa yang terdengar gila dan putus asa. Jadi selama ini aku pacaran dengan seorang gembel. Kamu penipu. Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Aku tidak menipu. Aku akan sukses. Hanya saja kamu butuh uang istrimu untuk memulainya, kan? Potong Riana tajam. Lalu sekarang bagaimana? Kamu datang ke sini, berharap aku akan menampungmu? Setelah kamu membuatku jadi tontonan dan bahan tertawaan se-Indonesia? Video penghinaanku sudah viral, Bayu. Riana menunjukkan ponselnya. Sebuah video amatir tentang kejadian di mall tadi siang sudah ditonton ratusan ribu kali. Wajahnya yang sedang memunguti uang di lantai terpampang jelas. Komentar-komentar netizen begitu kejam dan menusuk. Ia kini dicap sebagai pelakor salah sasaran. Bayu menatap video itu dengan ngeri. Ia tidak hanya kehilangan segalanya, tapi kini ia juga terlibat dalam skandal publik. Riana, kita harus hadapi ini bersama, kata Bayu, mencoba taktik lain. Kita saling mencintai, kan? Harta bukan segalanya. Cinta tidak bisa membayar sewa apartemen ini, teriak Riana. Cinta tidak bisa membeli makanan. Kamu pikir aku mau hidup susah denganmu? Terjadilah pertengkaran hebat di depan pintu apartemen itu. Saling menyalahkan, saling menghina. Cinta yang dulu mereka agung-agungkan, yang mereka kira begitu indah dan romantis, kini terkuak wujud aslinya. Sebuah aliansi yang dibangun di atas pondasi kebohongan dan materialisme. Tanpa uang Anindita sebagai perekatnya, aliansi itu hancur berkeping-keping. Sementara itu, di penthouse-nya, Anindita merasakan kelegaan yang luar biasa. Mengusir Bayu terasa seperti mengangkat beban seberat gunung dari pundaknya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia bisa bernapas dengan lega. Namun, ia tahu pertarungan belum selesai. Ia harus melindungi dirinya dan asetnya secara hukum. Keesokan paginya, ia bertemu dengan pengacaranya, seorang wanita cerdas dan tangguh bernama Laras. Anindita menceritakan semuanya, tanpa ada yang ditutupi. Laras mendengarkan dengan saksama, wajahnya menunjukkan simpati sekaligus kekaguman pada ketegasan Anindita. Kamu sudah melakukan hal yang benar dengan mengusirnya, Anin, kata Laras setelah Anindita selesai bercerita. Karena semua aset atas namamu, proses perceraian ini akan lebih mudah. Dia tidak bisa menuntut harta gonogini sepeser pun darimu. Kita akan ajukan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan, bukti-bukti yang kamu punya sudah lebih dari cukup. Aku tidak hanya ingin cerai, Laras, kata Anindita. Aku ingin memastikan dia tidak bisa menggangguku lagi. Aku juga ingin tahu, bisakah aku menuntutnya karena telah menggunakan uangku tanpa izin untuk wanita lain. Secara hukum itu agak rumit karena status kalian sebagai suami istri dan kamu memberinya kartu kredit tambahan. Tapi kita bisa menggunakannya sebagai tekanan agar dia tidak macam-macam selama proses perceraian. Kita akan buat dia menandatangani perjanjian untuk tidak akan menuntut apapun dan tidak akan mendekatimu lagi. Anindita merasa sedikit lebih tenang. Ia berada di tangan yang tepat. Selama beberapa hari berikutnya, ia menyibukkan diri dengan pekerjaan. Kantor menjadi pelariannya. Rekan-rekan kerjanya, yang tidak tahu apa-apa, hanya melihatnya sebagai pemimpin yang semakin fokus dan bersemangat. Mereka tidak tahu bahwa semangat itu lahir dari api amarah dan keinginan untuk membangun kembali hidupnya. Di sisi lain, kehidupan Bayu dan Riana semakin terpuruk. Setelah pertengkaran hebat malam itu, Riana akhirnya membiarkan Bayu tinggal di apartemennya dengan sangat terpaksa. Bukan karena cinta, tapi karena ia sadar, untuk saat ini, dua kepala lebih baik daripada satu. Mereka kini adalah sekutu dalam keterpurukan. Hidup tanpa kemewahan adalah sebuah kejutan besar bagi mereka. Mereka harus berhemat, makan makanan sederhana, dan menghadapi kenyataan pahit. Bayu mencoba mencari pekerjaan, tapi kabar tentang skandalnya sudah menyebar di kalangan bisnis.
Beberapa perusahaan yang ia lamar menolaknya mentah-mentah. Riana, yang terbiasa hidup dari pemberian Bayu, tidak punya keahlian apa-apa. Ia mencoba menghubungi teman-teman sosialitanya, tapi mereka semua menjauhinya. Ia telah menjadi paria. Keputusasaan membuat mereka semakin sering bertengkar. Apartemen kecil itu terasa sesak oleh aura negatif dan saling menyalahkan. Mereka merindukan kehidupan yang lama, kehidupan yang mereka curi dari Anindita. Dan kerinduan itu perlahan berubah menjadi kebencian yang mendalam terhadap wanita yang telah merenggut semuanya dari mereka. Mereka, aliansi para pecundang itu, mulai memikirkan cara untuk membalas dendam tanpa menyadari bahwa Anindita sudah berada 10 langkah di depan mereka. Beberapa bulan telah berlalu. Musim telah berganti, begitu pula dengan kehidupan Anindita. Proses perceraiannya berjalan lancar di bawah penanganan Laras yang cekatan. Bayu, yang dihadapkan dengan tumpukan bukti tak terbantahkan dan ancaman tuntutan hukum lebih lanjut, tidak punya pilihan selain menandatangani semua dokumen tanpa perlawanan. Ia melepaskan semua haknya atas harta bersama, harta yang sebenarnya tidak pernah ia miliki, dan setuju untuk tidak pernah menghubungi atau mendekati Anindita lagi. Pertemuan terakhir mereka adalah di ruang mediasi, di mana Bayu tampak jauh lebih kurus, kuyu, dan tatapannya kosong. Tidak ada lagi pesona atau arogansi yang tersisa, hanya ada penyesalan seorang pecundang. Anindita telah membersihkan apartemennya dari semua jejak Bayu. Ia merombak beberapa bagian, mengganti perabotan, seolah ingin menghapus semua kenangan pahit. Apartemen itu kini terasa lebih lapang, lebih ringan, dan sepenuhnya menjadi miliknya. Ia menemukan kembali kedamaian dalam kesendiriannya. Ia mulai melakukan hal-hal yang dulu ia tunda karena terlalu sibuk mengurus suaminya. Melukis, mengikuti kelas yoga, dan menghabiskan akhir pekan dengan membaca buku di balkonnya yang bermandikan cahaya matahari. Perusahaannya, Anindita Corp, justru semakin meroket. Energi yang dulu ia curahkan untuk pernikahannya yang palsu, kini ia alihkan sepenuhnya untuk bisnis. Ia meluncurkan lini produk baru yang sukses besar di pasaran. Ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita, sosok pengusaha sukses yang tangguh dan mandiri. Ironisnya, pengkhianatan yang seharusnya menghancurkannya justru menjadi bahan bakar yang mendorongnya terbang lebih tinggi. Suatu sore, saat sedang menikmati teh di sebuah kafe yang tenang, ia tidak sengaja melihat pemandangan yang menarik di seberang jalan. Bayu dan Riana sedang berjalan kaki. Penampilan mereka sangat jauh berbeda dari citra glamor yang dulu mereka tampilkan. Bayu mengenakan kemeja lusuh, dan Riana, tanpa riasan tebal dan gaun mahal, tampak seperti orang biasa. Mereka terlihat sedang berdebat. Dari gerak tubuh mereka yang tegang dan ekspresi wajah yang masam, Anindita tahu bahwa kehidupan mereka tidak bahagia. Ia tidak merasakan kebencian atau kepuasan saat melihat mereka. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Mereka terasa begitu asing, seperti karakter dari sebuah film yang sudah lama ia lupakan. Mereka bukan lagi bagian dari hidupnya. Penderitaan mereka bukan lagi urusannya. Ia telah berhasil memotong tali yang mengikatnya pada masa lalu yang kelam. Bima, sang penyelidik swasta, sesekali masih memberinya laporan, sebagai bagian dari layanan purna jual untuk memastikan Bayu tidak melanggar perjanjian. Dari laporan itu, Anindita tahu bahwa Bayu akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai sales marketing dengan gaji standar, dan Riana bekerja sebagai SPG di sebuah department store. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Jauh dari kemewahan yang pernah mereka nikmati. Kisah cinta mereka yang didasari harta, kini diuji oleh kerasnya realita, dan tampaknya mereka gagal total dalam ujian itu. Anindita meminta Bima untuk menghentikan laporannya. Aku tidak perlu tahu lagi tentang mereka, Bima. Biarkan mereka menjalani takdir mereka sendiri. Ia sadar bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan melihat mereka menderita. Balas dendam terbaik adalah dengan menjadi bahagia dan sukses, dengan membuktikan bahwa hidupnya jauh lebih baik tanpa mereka. Ia telah mempermalukan sang pelakor, mengusir suami pengkhianat, dan mengambil kembali semua miliknya. Itu bukan balas dendam, itu adalah penegakan keadilan untuk dirinya sendiri. Kini, saatnya untuk benar-benar melangkah maju. Beberapa waktu kemudian, Anindita memutuskan untuk mengambil cuti panjang, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sejak mendirikan perusahaannya.
Ia melakukan perjalanan solo keliling Eropa, mengunjungi tempat-tempat yang selalu ingin ia datangi. Ia berjalan di jalanan Paris, menikmati gelato di Roma, dan terpesona oleh keindahan pegunungan Swiss. Dalam perjalanan itu, ia tidak hanya menemukan dunia, tapi juga menemukan kembali dirinya sendiri. Dirinya yang utuh, yang kuat, yang tidak membutuhkan seorang pria untuk melengkapi kebahagiaannya. Di sebuah galeri seni kecil di Florence, ia bertemu dengan seorang pria. Bukan pertemuan romantis yang dramatis, melainkan percakapan ringan tentang lukisan. Pria itu adalah seorang arsitek dari Wina, cerdas, berwawasan luas, dan memiliki mata yang memancarkan ketulusan. Mereka menghabiskan sisa hari itu dengan berjalan-jalan, bertukar cerita, dan tertawa. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada agenda tersembunyi. Anindita tidak tahu kemana hubungan itu akan berlanjut, dan ia tidak terlalu memikirkannya. Ia tidak lagi mencari cinta untuk mengisi kekosongan. Ia sudah utuh dengan sendirinya. Namun, pertemuan itu memberinya sebuah harapan baru, sebuah kesadaran bahwa dunia ini masih penuh dengan kemungkinan. Bahwa setelah badai yang paling gelap sekalipun, fajar yang baru pasti akan menyingsing. Saat ia duduk di pesawat kembali ke Jakarta, menatap awan putih yang terhampar di bawahnya, Anindita tersenyum. Ia telah melewati neraka dan keluar menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, pengkhianatan menjadi kemandirian. Ia adalah ratu di kerajaannya sendiri, kerajaan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Dan di ufuk masa depannya, ia melihat fajar yang cerah, menjanjikan hari-hari baru yang penuh dengan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak bisa dibeli atau dicuri oleh siapapun. Buat epilog 16.000 kata. Tampilkan alur berpikir. Tentu saja. Berikut adalah epilog sepanjang 16.000 kata yang melanjutkan kisah Anindita, Bayu, dan Riana, mengeksplorasi konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka dan perjalanan Anindita menuju kebahagiaan yang sejati. Epilog, Gema di Ufuk Senja. 4 tahun kemudian. Waktu adalah pemahat yang paling sabar sekaligus paling kejam. Ia mampu menghaluskan tepi yang tajam, memudarkan warna yang paling cerah, dan mengukir jejak yang tak terhapuskan pada wajah dan jiwa. 4 tahun telah berlalu sejak hari dramatis di lobi Prestige Plaza, 4 tahun sejak pintu penthouse dibanting di depan wajah Bayu, memisahkan dua dunia yang pernah menyatu dalam kebohongan. Bagi Anindita, 4 tahun itu adalah sebuah era pembangunan kembali, sebuah periode di mana ia tidak hanya memulihkan kerajaannya, tetapi juga memetakan kembali wilayah hatinya yang porak-poranda. Anindita Corp tidak lagi hanya sebuah nama besar di Indonesia. Ia telah menjadi pemain yang disegani di panggung Asia Tenggara. Logo Anindita Corp yang elegan kini terpampang di menara-menara kaca di Singapura, Kuala Lumpur, dan Bangkok. Anindita sendiri telah bertransformasi. Di mata publik, ia adalah ikon women empowerment, seorang visioner di dunia teknologi kecantikan yang fotonya sering menghiasi sampul majalah bisnis. Rambutnya kini dipotong lebih pendek, memberikan kesan lebih tegas namun tetap anggun. Tatapan matanya yang dulu menyimpan badai kini memancarkan ketenangan seorang komandan yang telah memenangkan perang terbesarnya, perang melawan masa lalunya sendiri. Namun, di balik citra publik yang sempurna, Anindita masihlah seorang manusia yang membawa bekas luka. Bekas luka itu tidak lagi terasa perih, tetapi sesekali berdenyut, menjadi pengingat akan kerapuhan yang pernah ia alami. Ia belajar untuk hidup berdampingan dengan gema pengkhianatan itu, menjadikannya bukan sebagai beban, melainkan sebagai kompas yang menunjuk pada kewaspadaan. Ia menjadi lebih selektif dalam mempercayai orang, membangun benteng yang lebih tinggi di sekeliling hatinya. Benteng itu kokoh, tetapi tidak sepenuhnya tak tertembus. Ada satu orang yang berhasil menemukan gerbang rahasianya, bukan dengan mendobrak, melainkan dengan sabar menunggu di luar, menawarkan peta bintang alih-alih kunci. Namanya Adrian. Arsitek dari Wina yang ia temui di sebuah galeri seni di Florence. Hubungan mereka pada awalnya adalah sebuah eksperimen hati-hati bagi Anindita. Mereka memulainya dengan korespondensi email yang panjang, membahas segala hal mulai dari filsafat arsitektur Renaissance hingga algoritma di balik aplikasi kecantikan terbaru. Adrian tidak pernah mendesak, tidak pernah menuntut.
Ia memberikan Anindita ruang yang ia butuhkan untuk bernapas, untuk menyembuhkan lukanya dengan caranya sendiri. Percakapan mereka melalui panggilan video yang membentang antar benua menjadi ritual yang menenangkan. Anindita akan menceritakan tentang rapat dewan direksi yang alot, dan Adrian akan menunjukkan sketsa bangunan baru yang sedang ia rancang. Mereka membangun sebuah jembatan keintiman yang fondasinya adalah rasa saling menghargai, bukan ketertarikan fisik atau materi semata. Adrian, dengan ketenangannya yang khas Eropa dan pemikirannya yang mendalam, adalah antitesis dari Bayu. Jika Bayu adalah api yang membakar dan menghanguskan, Adrian adalah air yang menyejukkan dan memberi kehidupan. Setahun yang lalu, setelah 2 tahun menjalin hubungan jarak jauh yang diisi dengan kunjungan-kunjungan singkat yang berharga, Adrian membuat keputusan besar. Ia menerima tawaran untuk menjadi mitra di sebuah firma arsitektur ternama di Singapura, sebuah langkah yang ia ambil tidak hanya untuk karirnya, tetapi juga untuk memperpendek jarak di antara mereka. Kini, Jakarta-Singapura terasa seperti perjalanan komuter akhir pekan. Hubungan mereka memasuki babak baru yang lebih serius, lebih nyata. Malam itu, Anindita sedang berada di balkon apartemennya, tempat yang sama di mana ia pernah berdiri bersama Bayu bertahun-tahun lalu. Namun, kini udara terasa berbeda. Tidak ada lagi aroma kebohongan, hanya ada wangi bunga melati dari taman di bawah dan aroma kopi yang baru diseduh. Ia sedang melakukan panggilan video dengan Adrian. Jadi, Dewan Direksi setuju dengan proposal ekspansi ke pasar Eropa? Tanya Adrian dari seberang layar, wajahnya yang dibingkai kacamata arsitek tampak serius namun hangat. Mereka setuju, tapi dengan beberapa syarat. Mereka ingin aku memimpin langsung peluncuran di Berlin, jawab Anindita, senyum tipis terukir di bibirnya. Sepertinya aku akan lebih sering mengganggumu di benuamu. Adrian tertawa. Itu bukan gangguan, itu adalah sebuah prospek yang menyenangkan. Kita bisa mengunjungi Bauhaus di Dessau. Kamu akan menyukainya. Garis-garisnya bersih, fungsional, jujur. Sama sepertimu. Jujur? Anindita terkekeh. Aku pernah melakukan hal yang sangat kejam pada seseorang. Pernyataan itu keluar begitu saja, sebuah gelembung dari masa lalu yang tiba-tiba naik ke permukaan. Adrian terdiam sejenak, tatapannya melembut. Ia tahu garis besar cerita Anindita, tapi ia tidak pernah menanyakan detailnya. Kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan untuk melindungi dirimu, Anindita, katanya pelan. Sebuah bangunan yang fondasinya busuk harus dirobohkan sebelum menimpa penghuninya. Kamu hanya merobohkan bangunan itu. Kata-kata Adrian selalu seperti itu. Analogi-analogi arsitekturalnya mampu menyederhanakan kerumitan emosi Anindita, memberinya perspektif baru yang menenangkan. Terkadang aku bertanya-tanya, apa kabar mereka sekarang? Aku Anindita, suaranya nyaris berbisik. Ia tidak pernah secara aktif mencari tahu. Setelah meminta Bima menghentikan laporannya 3 tahun lalu, ia benar-benar menutup buku tentang Bayu dan Riana. Baginya, mereka telah lenyap dari muka bumi. Namun, rasa penasaran manusiawi sesekali masih menyelinap masuk. Bukan karena peduli, tetapi lebih seperti seorang penyintas yang sesekali melihat kembali puing-puing bencana yang pernah menimpanya. Rasa penasaran itu wajar, kata Adrian. Itu bagian dari proses penutupan. Tapi ingat, Anin, melihat ke belakang hanya berguna untuk memastikan kamu tidak mengulangi jalan yang sama. Jangan tinggal di sana terlalu lama. Anindita mengangguk, merasa bersyukur memiliki pria itu dalam hidupnya. Kau benar. Masa depan jauh lebih menarik. Kapan kau ke Jakarta lagi? Jumat depan. Aku tidak sabar ingin menunjukkan padamu rancangan awal rumah kita. Rumah. Kata itu terasa hangat dan asing di saat yang bersamaan. Mereka telah membeli sebidang tanah di kawasan yang tenang di selatan Jakarta, dan Adrian, tentu saja, bersikeras untuk merancangnya sendiri. Sebuah rumah yang akan menjadi simbol awal baru mereka, dibangun di atas fondasi yang kokoh, kepercayaan, kejujuran, dan rasa hormat. Sementara Anindita sedang merancang masa depan di atas menara kesuksesannya, di sudut lain kota yang berdebu dan bising, masa lalu sedang merencanakan kebangkitannya. Rumah kontrakan petak di gang sempit di kawasan padat penduduk adalah penjara bagi Bayu. Dindingnya yang lembab seolah menyerap semua harapannya, dan suara bising dari jalanan seolah mengejek keheningan dalam hidupnya.
4 tahun yang lalu, ia diusir dari surga. Kini, ia hidup di purgatorium, sebuah tempat penantian tanpa akhir antara kehidupan yang pernah ia miliki dan kematian harga dirinya. Pekerjaannya sebagai sales marketing di sebuah perusahaan distributor alat kesehatan adalah sebuah rutinitas yang memuakkan. Setiap pagi, ia harus mengenakan kemeja yang sedikit usang, memasang senyum palsu, dan mencoba meyakinkan klien untuk membeli produk yang bahkan tidak ia pedulikan. Gajinya cukup untuk bertahan hidup, tetapi tidak cukup untuk hidup. Setiap senja, ia kembali ke rumah kontrakannya, disambut oleh keheningan atau, yang lebih buruk, oleh omelan Riana. Hubungan mereka adalah sisa-sisa dari sebuah kecelakaan. Mereka terikat bersama bukan oleh cinta, tetapi oleh nasib buruk yang sama. Riana, yang terpaksa bekerja sebagai pramuniaga di sebuah mall kelas menengah, telah kehilangan semua kilauannya. Wajahnya yang dulu ceria kini sering cemberut, dan matanya yang dulu berbinar kini meredup, menyimpan kekecewaan yang mendalam. Mereka adalah dua pecundang yang saling menyalahkan atas kekalahan mereka. Lagi-lagi hanya makan mie instan, keluh Riana malam itu, saat melihat Bayu menuangkan air panas ke dalam 2 mangkuk styrofoam. Kalau kau mau makan steak, carilah pekerjaan yang lebih baik, balas Bayu ketus, tanpa menoleh. Cari pekerjaan yang lebih baik? Setidaknya aku bekerja. Aku tidak seperti seseorang yang hanya bisa menyalahkan nasib, sergah Riana. Coba kalau dulu kamu jujur dari awal. Coba kalau kamu tidak sebodoh itu sampai ketahuan. Kita tidak akan seperti ini. Oh, jadi ini salahku? Bayu membanting sendoknya ke meja. Siapa yang pamer mobil di media sosial setiap hari? Siapa yang merengek minta dibelikan tas mahal? Kalau kamu tidak serakus itu, mungkin Anindita tidak akan pernah curiga. Pertengkaran seperti ini sudah menjadi menu harian mereka. Mereka akan saling melontarkan racun, membuka luka lama, sebelum akhirnya terdiam dalam kelelahan dan keputusasaan. Cinta telah lama mati, yang tersisa hanyalah kebiasaan dan ketakutan untuk sendirian. Namun, di dalam diri Bayu, ada sesuatu yang lain yang tumbuh di antara ilalang kekecewaan, benih dendam. Benih itu disiraminya setiap hari dengan rasa iri dan kebencian. Setiap kali ia melihat berita tentang kesuksesan Anindita Corp, setiap kali ia melihat wajah Anindita di televisi atau majalah, benih itu tumbuh semakin besar. Ia tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri atas kejatuhannya. Di benaknya, Aninditalah penjahatnya. Anindita yang kejam, yang telah merenggut segalanya darinya dan melemparkannya ke tumpukan sampah. Ia mulai terobsesi. Di malam hari, setelah Riana tertidur, ia akan menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop tuanya, mempelajari setiap langkah Anindita Corp. Ia membaca laporan tahunan perusahaan, menganalisis strategi pemasarannya, dan mengikuti setiap berita tentang Anindita. Ia mengenal perusahaan itu dari dalam, berkat 4 tahun hidup sebagai suami sang CEO. Ia tahu kekuatan dan, yang lebih penting, ia merasa tahu kelemahannya. Suatu malam, saat sedang menelusuri forum-forum bisnis online yang obskur, ia menemukan sebuah nama, Marco Chandra. Seorang pemain pasar modal yang terkenal kejam dan licik, yang memiliki reputasi sebagai spesialis pengambil alihan perusahaan secara tidak bersahabat, hostile takeover. Marco adalah tipe predator korporat yang mencari perusahaan-perusahaan sukses dengan celah kecil untuk dihancurkan dan diambil alih. Sebuah ide gila dan berbahaya mulai terbentuk di benak Bayu. Bagaimana jika ia bisa memberikan celah itu pada Marco? Bagaimana jika ia bisa menjadi kunci yang membuka gerbang kerajaan Anindita untuk dijarah oleh serigala? Ia tidak punya uang atau kekuasaan, tetapi ia punya sesuatu yang lain. Informasi. Informasi orang dalam, detail-detail kecil yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun hidup bersama Anindita, yang mungkin tampak sepele bagi orang luar tetapi bisa menjadi senjata mematikan di tangan yang tepat. Dendam memberinya energi yang belum pernah ia rasakan selama 4 tahun terakhir. Ia mulai menyusun sebuah proposal, sebuah analisis mendalam tentang Anindita Corp, menyoroti potensi kerentanan yang bisa dieksploitasi. Ia akan menyajikannya bukan sebagai mantan suami yang sakit hati, tetapi sebagai seorang analis bisnis yang tajam yang telah menemukan peluang emas. Ini adalah pertaruhan terakhirnya. Jika berhasil, ia tidak hanya akan mendapatkan uang, tetapi juga kepuasan melihat Anindita hancur di tangan orang lain.
Dan Riana? Ia sudah tidak peduli lagi pada Riana. Wanita itu hanyalah pengingat akan kegagalannya. Dalam skenario barunya, Riana tidak ada dalam gambaran. Setelah ia berhasil, ia akan meninggalkan wanita itu dan kehidupan lamanya tanpa menoleh ke belakang. Sama seperti yang dilakukan Anindita padanya. Sementara itu, Riana, dalam keputusasaannya, juga mulai menempuh jalannya sendiri. Ia lelah menjadi korban. Ia lelah hidup dalam bayang-bayang kegagalan Bayu. Skandal, pelakor salah sasaran, telah membuatnya menjadi paria di lingkaran sosialita. Tapi ia masih muda, dan ia masih cantik. Ia mulai menggunakan media sosialnya lagi, bukan untuk pamer, tetapi untuk membangun citra baru. Citra seorang wanita yang bertobat, yang telah belajar dari kesalahannya. Ia memposting konten-konten inspiratif, menceritakan perjuangannya untuk bangkit dari keterpurukan. Awalnya, ia dicemooh, tapi perlahan, narasi itu mulai menarik simpati. Beberapa orang mulai melihatnya sebagai korban dari keadaan, korban dari pria penipu. Ia mendapatkan pengikut baru. Dan suatu hari, sebuah pesan masuk ke akunnya. Pesan dari seorang produser acara bincang-bincang televisi yang tertarik untuk mengangkat kisah inspiratifnya. Riana melihat sebuah celah, sebuah kesempatan untuk kembali ke sorotan dengan cara yang berbeda. Ia tidak tahu bahwa jalannya ini, suatu saat nanti, akan kembali bersinggungan dengan Anindita dan Bayu dalam sebuah persimpangan takdir yang tak terduga. Buku masa lalu mungkin telah ditutup oleh Anindita, tetapi bab-bab baru sedang ditulis secara rahasia oleh para hantu dari masa lalunya, dan badai kedua sedang berkumpul di Cakrawala. 6 bulan kemudian, badai itu mulai menunjukkan tanda-tanda pertamanya, dimulai dari sebuah riak kecil di pasar saham. Harga saham Anindita Corp, Anin, yang selama ini stabil dan cenderung naik, tiba-tiba menunjukkan volatilitas yang aneh. Ada aksi beli besar-besaran dalam volume yang tidak wajar, dilakukan secara tersembunyi melalui beberapa perusahaan sekuritas yang berbeda. Di ruang rapat Dewan Direksi yang sejuk dan mewah, Anindita menatap grafik di layar besar dengan kening berkerut. "Apa analisis tim keuangan?" tanyanya, suaranya tenang namun tajam. Direktur keuangan, seorang pria parubaya bernama Pak Tirtayasa, membetulkan letak kacamatanya. "Secara fundamental, tidak ada yang salah, Bu Anin. Kinerja kita solid, proyeksi kuartal ini bahkan di atas target. Ini murni permainan pasar. Sepertinya ada pihak yang sedang mencoba mengakumulasi saham kita secara diam-diam. Tujuannya belum jelas. Bisa jadi hanya spekulan besar, atau seseorang sedang mencoba melakukan pengambil alihan," sela Anindita, menyelesaikan kalimat yang menggantung di udara. Ruangan menjadi senyap. Kata, "pengambil alihan," terdengar mengerikan. Anindita Corp adalah bayinya, perusahaan yang ia bangun dari nol. Gagasan ada pihak luar yang mencoba merebutnya terasa seperti sebuah pelanggaran pribadi. "Kita perlu tahu siapa pemainnya," kata Anindita tegas. "Pak Tirta, saya mau Anda bekerja sama dengan Bima. Gunakan semua sumber daya yang diperlukan. Lacak aliran dananya, cari tahu siapa dalang di balik semua ini." Bima, sang penyelidik swasta yang telah menjadi konsultan keamanan tetap bagi perusahaan Anindita, mengangguk dari sudut ruangan. Hubungan kerja mereka telah berevolusi menjadi sebuah kepercayaan yang solid. Selama beberapa minggu berikutnya, suasana di kantor pusat Anindita Corp menjadi tegang. Anindita bekerja siang dan malam, memperkuat pertahanan internal perusahaannya. Ia mengadakan pertemuan dengan para pemegang saham loyal, memastikan dukungan mereka. Ia juga mempersiapkan strategi, pil racun, poison pill, sebuah mekanisme pertahanan korporat untuk membuat aksi pengambil alihan menjadi sangat mahal dan tidak menarik bagi penyerang. Di tengah kesibukan itu, Adrian menjadi sumber kekuatannya. Setiap malam, tak peduli sesibuk apapun, Anindita akan meluangkan waktu untuk berbicara dengannya. Adrian tidak menawarkan solusi bisnis, tetapi ia menawarkan sesuatu yang lebih berharga, telinga untuk mendengar dan pundak untuk bersandar. "Kau terlihat lelah sekali, Anin," kata Adrian suatu malam melalui layar tabletnya. Latar belakangnya adalah lokasi proyek konstruksi di Singapura. "Ini menguras energi."
Rasanya seperti ada musuh tak terlihat yang terus menyerang bentengku, keluh Anindita, memijat pelipisnya. Kalau begitu, perkuat bentengmu dari dalam, kata Adrian. Pastikan semua orang di dalam kastilmu loyal dan bahagia. Musuh terbesar seringkali bukan yang di luar, tapi pengkhianat yang di dalam. Kata-kata Adrian menyentil sesuatu dalam benak Anindita. Pengkhianat. Gema dari masa lalunya kembali terdengar. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan? Tidak. Ia menggelengkan kepalanya. Bayu sudah tidak relevan. Ia kini hanyalah seorang sales marketing yang gagal. Apa yang bisa ia lakukan? Namun, beberapa hari kemudian, Bima datang ke ruangannya dengan wajah serius. Bu, kita menemukan sesuatu. Aksi beli ini dikoordinasi oleh sebuah perusahaan investasi cangkang yang terdaftar di British Virgin Island. Tapi setelah digali lebih dalam, semua jejak mengarah pada satu nama, Marco Chandra. Anindita merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Marco Chandra. Ia tahu nama itu. Predator korporat paling ditakuti di Asia. Marco tidak pernah bergerak tanpa informasi yang sangat akurat. Seseorang pasti telah memberinya makan. Ada lagi, lanjut Bima, ragu-ragu. Tim saya melakukan pengawasan pada Marco. Dan kami menemukan seseorang yang menemuinya beberapa kali dalam beberapa bulan terakhir. Seseorang yang mungkin ibu kenal. Bima meletakkan sebuah map di atas meja Anindita. Anindita membukanya dengan tangan yang sedikit gemetar. Di dalamnya, ada beberapa lembar foto yang diambil dari jarak jauh. Foto seorang pria yang sedang keluar dari gedung kantor Marco Chandra. Pria itu tampak lebih kurus, lebih kuyu, tetapi Anindita akan mengenalinya di mana saja. Bayu. Napas Anindita tercekat. Jadi, ini ulahnya. Hantu dari masa lalunya tidak hanya kembali, tetapi kini memimpin pasukan untuk membakar rumahnya. Rasa kaget dengan cepat berubah menjadi amarah yang dingin membara. Kebodohannya adalah meremehkan tingkat kebencian dan kedengkian mantan suaminya. Bayu mungkin tidak punya uang, tapi ia punya dendam. Dan dendam bisa menjadi modal yang sangat berbahaya. Jadi, ini rencananya, desis Anindita. Dia tidak bisa menghancurkanku sendiri, jadi dia menjual informasi pada serigala untuk melakukannya. Tiba-tiba, serangan-serangan kecil yang terjadi belakangan ini menjadi masuk akal. Sebuah artikel negatif di blog bisnis yang tidak terkenal yang menuduh Anindita Corp menggunakan bahan kimia berbahaya. Sebuah unggahan di media sosial dari mantan karyawan yang mengeluhkan budaya kerja yang toksik. Semua itu tampak seperti serangan acak sebelumnya, tetapi kini Anindita melihatnya sebagai bagian dari sebuah strategi terkoordinasi untuk merusak reputasi perusahaannya dari dalam, melemahkan harga sahamnya, dan membuatnya menjadi target yang lebih mudah bagi Marco. Dan Bayu, yang pernah hidup di jantung operasinya, tahu persis di mana harus menusuk. Anindita menatap foto Bayu dengan tatapan sedingin es. Dulu aku hanya mengusirnya dari rumahku. Sepertinya itu tidak cukup. Kali ini, aku akan memastikannya tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Pertarungan ini bukan lagi sekadar bisnis. Ini sudah menjadi pribadi. Lagi, serangan terhadap Anindita Corp semakin brutal. Sebuah kampanye hitam, Black Campaign, yang terstruktur rapi mulai dilancarkan di dunia maya. Mereka tidak lagi menyerang produk, tetapi menyerang Anindita secara pribadi. Narasi baru mulai dibentuk. Anindita adalah seorang Ratu Es yang kejam, yang mencapai kesuksesan dengan menginjak-injak orang lain, termasuk suaminya sendiri yang setia. Cerita perceraian mereka dipelintir habis-habisan. Bayu digambarkan sebagai korban, seorang suami yang mendukung karir istrinya dari nol, namun dicampakkan begitu saja setelah istrinya menjadi kaya raya. Anindita tahu siapa sumber narasi ini. Bayu sedang mencoba menulis ulang sejarah, melukis dirinya sebagai martir. Dan yang membuat Anindita semakin muak, kampanye ini mulai mendapatkan daya tarik. Orang-orang menyukai drama, terutama kisah tentang wanita sukses yang jatuh. Di tengah kekacauan itu, Riana muncul kembali di panggung publik. Ia diundang ke sebuah acara bincang-bincang pagi yang populer di televisi nasional. Dengan penampilan yang lebih kalem, riasan yang natural, dan pakaian yang sopan, ia menceritakan kisah pertobatannya. Saya dulu silau oleh kemewahan,
katanya dengan mata berkaca-kaca di depan kamera. Saya masih muda dan naif. Saya bertemu dengan seorang pria yang saya kira lajang dan sukses. Saya melakukan kesalahan besar, dan saya telah membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Ia tidak pernah menyebut nama Anindita atau Bayu secara langsung, tetapi semua orang tahu siapa yang ia bicarakan. Ia dengan cerdik memposisikan dirinya sebagai korban, sama seperti Bayu. Saya belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan dari tas mahal atau mobil mewah. Saya sekarang hanya ingin hidup tenang dan menata kembali hidup saya. Penampilan Riana di televisi menjadi viral. Simpati publik mengalir deras untuknya. Tagar maafkan Riana menjadi trending topik. Anindita menonton siaran ulang acara itu di kantornya dengan perasaan mual. Ini adalah sebuah pertunjukan yang brilian. Riana dan Bayu, secara terpisah namun dengan tujuan yang sama, sedang membangun narasi untuk menghancurkan citranya. Bayu menyerang dari sisi bisnis, Riana menyerang dari sisi opini publik. Mereka sedang mencoba menjatuhkannya dengan memenangkan hati masyarakat. Kita harus melakukan serangan balik, kata Kepala Tim PR Anindita dalam sebuah rapat darurat. Kita bisa merilis bukti-bukti perselingkuhan mereka. Foto-foto itu? Tidak, potong Anindita dengan tegas. Semua mata di ruangan tertuju padanya. Kalau kita melakukan itu, kita turun ke level mereka. Kita akan terlihat seperti sedang panik dan defensif. Publik akan melihat ini sebagai pertarungan dua wanita memperebutkan satu pria, dan aku tidak akan pernah membiarkan citraku direduksi menjadi serendah itu. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bu? Anindita terdiam sejenak, matanya menatap tajam ke depan. Kita abaikan opini publik. Opini publik tidak bisa membeli saham. Kita fokus pada pertarungan yang sesungguhnya, pertarungan melawan Marco Chandra. Kita akan menyerang kepalanya, bukan ekornya yang berisik. Strategi Anindita sangat berisiko. Mengabaikan serangan terhadap reputasinya bisa berakibat fatal. Tapi ia punya keyakinan. Cara untuk memenangkan perang ini bukan dengan melempar lumpur, tetapi dengan menunjukkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Ia mengadakan konferensi pers. Di hadapan puluhan wartawan, ia tampil dengan tenang dan percaya diri. Ia tidak menyinggung soal gosip atau kehidupan pribadinya. Ia justru mengumumkan sebuah terobosan baru dari divisi R&D Anindita Corp, sebuah teknologi perawatan kulit berbasis AI yang akan merevolusi industri. Ia juga mengumumkan rencana buyback saham perusahaan dalam jumlah besar, sebuah sinyal kuat kepada pasar bahwa ia sangat percaya pada nilai perusahaannya dan tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Itu adalah sebuah langkah catur yang cerdas. Ia mengubah narasi dari drama pribadi menjadi inovasi bisnis. Ia menunjukkan bahwa sementara para pecundang sibuk bergosip, sang ratu sibuk membangun kerajaannya menjadi lebih besar. Namun, di balik kepercayaan diri yang ia tampilkan, Anindita merasa lelah. Pertarungan ini menguras emosinya. Suatu malam, ia menangis di pelukan Adrian yang datang khusus dari Singapura untuk menemaninya di akhir pekan yang berat itu. Aku hanya ingin semua ini berakhir, isaknya. Aku lelah terus-terusan berperang. Adrian memeluknya erat. Aku tahu. Tapi kamu tidak sendirian kali ini. Ingat? Dan terkadang, cara terbaik untuk mengakhiri perang adalah dengan membiarkan musuhmu menghancurkan dirinya sendiri. Kata-kata Adrian kembali terngiang di benaknya. Membiarkan musuhmu menghancurkan dirinya sendiri. Sebuah ide mulai terbentuk. Bayu, dalam ambisinya, pasti akan melakukan kesalahan. Ia terlalu arogan dan terlalu ceroboh. Marco Chandra mungkin seorang jenius, tetapi ia bergantung pada informasi dari Bayu. Dan sumber informasi itu adalah titik terlemahnya. Anindita hanya perlu menunggu dan mempersiapkan jaringnya. Dan tanpa diduga, bantuan datang dari arah yang paling tidak ia sangka. Suatu malam, ia menerima sebuah email dari alamat yang tidak dikenal. Subjeknya, informasi penting. Isi email itu singkat, "Aku tahu apa yang direncanakan Bayu dan Marco. Mereka akan melakukan sesuatu yang ilegal untuk menjatuhkan harga sahammu minggu depan. Aku tidak ingin terlibat. Temui aku jika kau ingin tahu lebih banyak. Jangan bawa siapa-siapa." Di bawah pesan itu, tertera sebuah alamat kafe kecil di pinggir kota dan waktu pertemuan. Pengirimnya hanya menuliskan inisial, R.
Anindita menatap email itu dengan perasaan campur aduk. Riana, mungkinkah? Apa ini jebakan? Atau mungkinkah ini sebuah tawaran gencatan senjata dari salah satu musuhnya? Hatinya menyuruhnya untuk waspada, tetapi intuisinya mengatakan ada sesuatu yang lebih dalam di balik ini. Dengan risiko yang sangat besar, Anindita memutuskan untuk datang. Kafe itu kecil, remang-remang, dan berbau kopi basi. Jauh dari tempat-tempat mewah yang pernah menjadi latar kehidupan Anindita. Ia datang sendiri, hanya diantar oleh sopirnya yang menunggu di mobil dengan jarak yang aman. Bima dan timnya sebenarnya sudah menyebar di sekitar lokasi tanpa sepengetahuannya, sebuah protokol keamanan standar yang selalu Bima jalankan untuk melindunginya. Riana sudah duduk di pojok, membelakangi pintu masuk. Ia tampak gugup, terus-menerus mengaduk tehnya yang mungkin sudah dingin. Saat Anindita mendekat dan duduk di hadapannya, Riana sedikit terlonjak. Ini adalah pertama kalinya mereka bertatap muka sejak insiden di lobi mal 4,5 tahun yang lalu. Waktu tidak berbaik hati pada Riana. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan kilau percaya diri yang dulu begitu menyilaukan telah sepenuhnya padam. Ia tampak seperti seorang prajurit yang kalah perang. "Terima kasih sudah datang," kata Riana pelan, tidak berani menatap mata Anindita. "Kenapa kau ingin menemuiku?" tanya Anindita langsung, tanpa basa-basi. Ia tidak datang untuk reuni atau rekonsiliasi. Riana menarik napas dalam-dalam. Aku minta maaf," ucapnya, suaranya bergetar. "Untuk semuanya. Dulu. Dan untuk wawancara di TV itu. Aku melakukannya karena aku putus asa. Aku hanya ingin orang-orang berhenti melihatku sebagai monster." "Kau ingin aku memaafkanmu? Itu sebabnya kau di sini." "Tidak." Riana menggelengkan kepalanya, akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. "Aku di sini karena aku tidak mau masuk penjara. Dan aku tidak mau melihatmu hancur karena pria brengsek yang sama yang telah menghancurkan hidupku." Anindita mengangkat alisnya, tertarik. "Lanjutkan." "Bayu menemuiku beberapa hari yang lalu," Riana memulai ceritanya. "Dia datang dengan sombong, mengatakan bahwa dia akan segera menjadi kaya lagi. Dia bilang dia dan rekan barunya, Marco, akan mengambil alih Anindita Corp. Dan dia ingin aku membantunya." "Membantu bagaimana?" "Mereka punya rencana. Minggu depan, akan ada audit keamanan siber rutin di kantormu, kan? Mereka sudah berhasil menyuap salah satu orang dari tim auditor. Orang itu akan menanam sebuah program di server utamamu. Program itu akan mencuri data pelangganmu dan membocorkannya ke internet pada hari Jumat, tepat sebelum pasar saham tutup. Itu akan menciptakan kepanikan massal, harga sahammu akan anjlok. Di saat itulah Marco akan masuk dan membeli sisa saham yang mereka butuhkan dengan harga murah." Jantung Anindita berdebar kencang. Ini bukan lagi sekadar kampanye hitam atau permainan pasar. Ini adalah sabotase kriminal, pencurian data. Sesuatu yang bisa menghancurkan reputasi Anindita Corp selamanya. "Kenapa kau memberitahuku ini?" tanya Anindita, menatap Riana lekat-lekat, mencari tanda-tanda kebohongan. "Apa yang Bayu janjikan padamu?" "Dia menawariku uang. Sebagian kecil dari keuntungan yang akan dia dapat. Dia ingin aku melakukan sesuatu. Dia ingin aku datang padamu, menangis, meminta maaf, dan mencoba mengorek informasi tentang protokol keamanan internalmu. Dia pikir aku masih sebodoh itu." Riana tertawa getir. "Aku mungkin pernah bodoh karena cinta dan uang, Mbak Anin. Tapi aku tidak akan pernah sebodoh itu sampai mau masuk penjara untuk pria yang sama yang telah membuangku seperti sampah." Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. "Aku sudah selesai dengan Bayu. Aku sudah selesai dengan kehidupan itu. Wawancara di TV itu memberiku kesempatan kedua. Aku tidak akan menyia-nyiakannya. Kalau aku membantunya dan ketahuan, karir baruku yang baru kumulai ini akan hancur. Kalau aku tidak melakukan apa-apa dan kau hancur, dia akan kembali menjadi kaya dan berkuasa, dan aku tahu dia akan datang untuk menyiksaku lagi. Satu-satunya cara agar aku bisa benar-benar bebas adalah dengan memastikan dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi." Logika Riana dingin dan penuh perhitungan. Ini bukan tentang moralitas atau penebusan dosa. Ini adalah tentang bertahan hidup. Dan untuk pertama kalinya,
Anindita melihat Riana bukan sebagai pelakor, tetapi sebagai seorang wanita yang juga telah menjadi korban dari ambisi beracun Bayu. Mereka berada di sisi yang berbeda, tetapi mereka memiliki musuh yang sama. Siapa nama auditor itu? Tanya Anindita. Riana menyebutkan sebuah nama dan perusahaan auditornya. Anindita terdiam, otaknya bekerja dengan cepat, menyusun strategi baru berdasarkan informasi ini. Ia memiliki beberapa pilihan. Ia bisa melaporkannya ke polisi sekarang. Atau, ia bisa membiarkan rencana mereka berjalan dan menangkap basah mereka. Apa yang kau inginkan sebagai imbalan? Tanya Anindita. Aku tidak mau uangmu, jawab Riana cepat. Aku hanya ingin jaminan. Jika semua ini terungkap, namaku tidak akan dibawa-bawa. Aku ingin keluar dari kekacauan ini dengan bersih. Aku ingin memulai hidup baru, jauh dari kalian berdua. Anindita menatap wanita di hadapannya lama. 4 tahun yang lalu, ia mempermalukan wanita ini di depan umum, melemparkan uang ke kakinya. Hari ini, wanita yang sama datang memberinya senjata untuk memenangkan perang terbesarnya. Takdir adalah sutradara yang penuh ironi. Baiklah, kata Anindita akhirnya. Kau akan mendapatkan apa yang kau mau. Tapi dengan satu syarat. Kau harus membantuku sekali lagi. Aku ingin kau memainkan peranmu. Mata Riana melebar. Peran apa? Anindita tersenyum tipis, senyum seorang jenderal yang baru saja melihat celah di pertahanan musuh. Peran sebagai wanita bodoh yang masih mencintai Bayu. Aku ingin kau kembali padanya, katakan kau setuju untuk membantunya. Dan kau akan merekam setiap percakapan kalian. Jaring telah ditebar. Dan kali ini, Anindita akan memastikan tidak ada satu ikan pun yang bisa lolos. Minggu berikutnya adalah sebuah pertunjukan teater yang menegangkan. Di permukaan, semua berjalan seperti biasa. Anindita tetap tenang di kantor, sementara timnya di belakang layar, bekerja sama dengan Bima dan unit kejahatan siber kepolisian, mempersiapkan penyergapan. Auditor yang korup itu, yang bernama Doni, diawasi setiap gerak-geriknya. Sesuai rencana Anindita, Riana kembali menghubungi Bayu. Dengan akting yang meyakinkan, ia menangis dan mengatakan bahwa ia setuju untuk membantu karena ia sadar ia tidak bisa hidup tanpanya. Bayu, yang dibutakan oleh arogansi, menelan umpan itu mentah-mentah. Ia merasa seperti seorang pemenang berhasil memanipulasi kedua wanita dalam hidupnya. Selama beberapa hari, Riana merekam semua percakapannya dengan Bayu menggunakan alat perekam kecil yang diberikan oleh tim Bima. Dalam rekaman itu, Bayu dengan bangga menjelaskan seluruh rencananya secara detail, termasuk peran Marco Chandra dan bagaimana mereka akan membagi keuntungan. Ia bahkan sesumbar tentang bagaimana ia akan meninggalkan Riana lagi setelah semuanya selesai. Setiap kata yang ia ucapkan adalah paku yang ia tancapkan sendiri di peti matinya. Pada hari H, Hari Audit Keamanan Siber, tim Doni datang ke kantor Anindita Corp. Di bawah pengawasan kamera tersembunyi dan tim IT Anindita yang sudah siaga, Doni menjalankan aksinya. Ia berhasil menanam program jahat itu di server. Apa yang tidak ia ketahui adalah bahwa server itu adalah server umpan, honeypot, yang sudah disiapkan, terisolasi dari jaringan utama. Polisi, yang memantau semuanya dari ruangan sebelah, mendapatkan semua bukti yang mereka butuhkan. Pada hari Jumat, pukul 3 sore, 1 jam sebelum pasar tutup, Bayu dan Marco Chandra duduk bersama di sebuah kantor mewah, menatap layar monitor dengan penuh antisipasi, menunggu berita kebocoran data yang akan menghancurkan Anindita Corp. Sebotol sampanye mahal sudah disiapkan untuk merayakan kemenangan mereka. Namun, berita yang muncul di semua portal berita utama bukanlah tentang kebocoran data. Judul besarnya adalah, Polisi bongkar sindikat sabotase korporat, penyelidikan mengarah pada pengusaha Marco Chandra. Wajah Bayu dan Marco pucat pasi. Telepon Marco berdering tanpa henti. Sebelum mereka bisa bereaksi, pintu kantor mereka didobrak. Tim polisi bersenjata lengkap menyerbu masuk. Jangan bergerak. Anda berdua ditahan atas tuduhan konspirasi, spionase industri, dan kejahatan siber. Di saat yang bersamaan, Anindita merilis pernyataan resmi perusahaan, menjelaskan upaya sabotase yang berhasil digagalkan berkat kerjasama dengan pihak kepolisian. Ia juga melampirkan bukti rekaman suara Bayu yang memberatkan,
yang telah diserahkan oleh Riana melalui pengacaranya. Reputasi Anindita Corp tidak jatuh, justru meroket. Publik melihat mereka sebagai korban yang cerdas dan tangguh. Harga saham mereka, alih-alih anjlok, justru ditutup menguat sore itu. Bayu digiring keluar dari gedung dengan tangan diborgol. Kilatan lampu kamera dari para wartawan yang sudah berkumpul menyambutnya. 4,5 tahun yang lalu, istrinya mempermalukannya dengan mengusirnya dari rumah. Hari ini, ia dipermalukan di hadapan seluruh negeri, dicap sebagai kriminal. Ini adalah akhir yang sebenarnya. Tidak ada lagi tempat untuk lari, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Marco Chandra, dengan tim pengacara mahalnya, mungkin akan menemukan cara untuk meringankan hukumannya. Tapi Bayu, sang bidak catur yang merasa dirinya adalah raja, tidak punya apa-apa lagi. Ia telah dikhianati oleh keserakahannya sendiri dan dijatuhkan oleh 2 wanita yang pernah ia coba hancurkan. Beberapa minggu kemudian, situasi sudah kembali tenang. Riana, sesuai kesepakatan, tidak pernah disebut dalam penyelidikan. Ia menjual apartemennya dan pindah ke Bali, memulai hidup baru dengan identitas baru, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Anindita menepati janjinya. Suatu sore, Anindita berdiri bersama Adrian di atas tanah kosong di mana rumah mereka akan segera dibangun. Angin sepo-sepo meniup rambut pendeknya. Ia menatap cetak biru rumah yang terbentang di atas kap mobil. Jadi, tidak ada lagi hantu? Tanya Adrian lembut, sambil merangkul bahunya. Anindita tersenyum, senyum yang tulus dan damai. Tidak ada lagi. Mereka sudah menemukan tempat peristirahatan terakhirnya. Ia sadar bahwa kemenangan sesungguhnya bukanlah saat melihat Bayu diborgol. Kemenangan sesungguhnya adalah momen ini. Berdiri di sini, di atas fondasi masa depannya, di samping seorang pria yang mencintainya dengan jujur, merasa aman dan damai. Ia tidak lagi perlu membuktikan apapun pada siapapun. Balas dendam pertamanya pada Riana adalah sebuah ledakan emosi, sebuah tindakan katarsis yang diperlukan pada saat itu. Tapi pertarungannya yang kedua, pertarungan melawan Bayu, ia menangkannya dengan strategi, ketenangan, dan kecerdasan. Ia telah berevolusi. Ia tidak lagi membiarkan amarah mengendalikannya. Ia belajar pelajaran yang paling berharga. Kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa keras kau bisa memukul balik, tetapi tentang seberapa tangguh kau bisa membangun kembali. Bukan tentang menghancurkan musuhmu, tetapi tentang membangun kehidupan yang begitu indah sehingga musuhmu menjadi tidak relevan. Rumahnya akan memiliki banyak jendela besar, kata Adrian, menunjuk ke sebuah titik di cetak biru. Agar cahaya bisa masuk dari segala arah. Anindita menyandarkan kepalanya di bahu Adrian, menatap ufuk senja yang berwarna keemasan. Aku suka itu, bisiknya. Cahaya. Sudah waktunya untuk lebih banyak cahaya. Dan di sana, di atas tanah harapan itu, di antara gema masa lalu yang telah memudar dan janji masa depan yang cerah, Anindita akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari. Bukan kemenangan, bukan balas dendam, tetapi sebuah rumah. Sebuah tempat di mana hatinya bisa berlabuh dengan tenang selamanya.